Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga di siang yang cerah ini teman-teman senantiasa sehat ya dan teman-teman dalam keadaan yang baik. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, meninjau kembali ya tentang materi minggu yang lalu atau tentang pembelajaran minggu lalu yang di mana teman-teman praktik mengenai pembacaan puisi. Oke, saya lihat di akun YouTube teman-teman sekalian, sangat bagus sekali ya improvisasi dari teman-teman sekalian. Oke, sekarang di minggu ini, di minggu yang baru ini kita akan membahas mengenai materi baru pula, yaitu tentang pembawa acara atau bahasa kerennya adalah MC, Master of Ceremony ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya ingin share screen ya materinya. Oke, oke ini materinya teman-teman sekalian. Siap membawa acara. Oke, sebelumnya Pak, teman-teman tahu nggak sih apa itu pembawa acara gitu? Oh iya, benar sekali ya. Pembawa acara itu adalah orang yang membawakan acara dalam suatu acara. Iya, membawakan acara, membawakan yang memandu jalannya acara dalam suatu acara. Gitu. Nah, deskripsinya adalah kalau secara ilmiah ya atau secara bahasa atau secara secara general, Master of Ceremony is a person who introduces a speaker or performance knows what is going to happen next. Artinya itu the Master of Ceremony atau pembawa acara adalah orang who introduces yang memperkenalkan speaker or performance, pembicara atau penampil, and who announce dan mengumumkan what is going to happen next, apa yang akan dilakukan setelahnya gitu. Ini menurut Colin Colbert dalam English Dictionary. Lalu menurut pandangan general atau secara general, orang yang pembawa acara itu adalah orang yang bertugas memandu dan bertanggung jawab atas lancar dan suksesnya acara. Dan yang ketiga, secara general lagi adalah seseorang yang memiliki kemampuan mengatur jalannya acara sejak direncanakan sampai dengan pelaksanaannya. Oke, teman-teman sekalian, uh, berikut merupakan tugas dari pembawa acara. Nah, tugas dari pembawa acara itu ada 4 ya. Tugas pokok dari pembawa acara itu ada 4 ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang acara yang akan berlangsung. Nah, ini adalah tugas yang sangat jelas dari atau tugas pokok dari seorang pembawa acara, yaitu memberikan penjelasan atau memberikan informasi tentang acara apa sih yang akan berlangsung setelahnya. Misal nih dari acara pertama adalah pembukaan, maka acara kedua adalah sambutan. Nah, itu yang mengatur jalannya adalah seorang pembawa acara. Kemudian yang kedua adalah memberikan arahan terhadap pelaku acara. Pelaku acara adalah kita semua ya teman-teman sekalian. Pelaku acara adalah kita yang hadir dalam suatu acara tersebut. Jadi seorang pembawa acara itu harus bisa memberikan arahan terhadap pelaku acara. Dan pembawa acara itu merupakan point of center dalam suatu acara gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur dan memandu acara. Ya, ini adalah tugas yang paling jelas dari seorang pembawa acara, yaitu mengatur dan memandu acara gitu. Jadi pembawa acara itu ya jelas mengatur dan memandu. Maksudnya itu adalah pembawa acara itu bisa ya ini berhubungan dengan keempat ya, mengendalikan kehikmatan dan kelancaran acara. Jadi maksudnya itu pembawa acara itu bisa mengatur nih kapan nih waktu di mana bisa serius dan kapan waktu bisa bercanda gitu atau waktu bisa informal gitu. Karena dalam suatu acara itu pasti ada di mana waktu itu ada waktu yang serius dan ada waktu yang bisa informal seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian ada jenis-jenis acara, yaitu ada 3 acara ya, ada jenis acara kenegaraan, acara resmi, dan acara tidak resmi. Mungkin Vio bisa menanggapi atau bisa menjelaskan apa itu acara kenegaraan. Oke, sedikit banyak benar ya teman-teman sekalian. Acara kenegaraan adalah acara yang bersangkutan dengan suatu negara dan diselenggarakan oleh oleh kalau dalam Indonesia itu sendiri oleh Sekretaris Jenderal Negara gitu. Nah, acara kenegaraan ini sejatinya masih dibagi menjadi 2 poin ya, atau iya 2 poin, yaitu acara kenegaraan secara lokal atau nasional dan acara kenegaraan secara internasional. Adapun acara negara secara nasional adalah acara negara yang dihadiri oleh satu negara saja.
Sedangkan acara kenegaraan internasional adalah acara negara yang dihadiri oleh berbagai negara. Contohnya adalah seperti Konferensi Asia Afrika. Sedangkan untuk acara yang nasional itu adalah contohnya seperti ya di rapat di DPR termasuk dalam acara kenegaraan. Lalu ada acara resmi. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang acara resmi? Oke, Dian bisa? Ya, benar sekali ya. Acara resmi adalah acara yang ya acara formal bisa dikatakan. Jadi acara tersebut adalah acara yang kalau dalam bahasa Jawa itu saklek. Saklek itu artinya sudah baku tatanannya gitu. Lalu acara yang ketiga adalah acara tidak resmi. Acara tidak resmi ini acara yang fun atau yang tidak formal lah. Seperti contohnya itu kayak first greeting, upgrading, dan juga acara ulang tahun itu termasuk acara yang tidak resmi. Dan biasanya di acara tidak resmi ini uh, acaranya itu atau susunan acaranya itu apa ya namanya? Tidak saklek atau mungkin bisa diubah-ubah gitu, tergantung situasi dan kondisi dalam saat tersebut gitu. Oke, move ke berikutnya. Ada prinsip membawakan acara. Nah, secara general atau secara terkhusus ada 3 prinsip oleh pembawa acara yang harus diimplementasikan dalam pengajarannya atau dalam ya dalam pelaksanaannya itu. Yang pertama adalah the devil is in the detail. Maksudnya adalah setan. Devil ini bukan setannya, lebih ke gangguan. Gangguan ada dalam diri kita sendiri. Maksudnya uh, seorang bawa acara itu bisa saja menjadi pemeran. Maksudnya itu seorang bawa acara itu gimana ya bisa menjadi pemeran gitu loh. Jadi seorang bawa acara jika tidak dilakukan dengan benar-benar, dengan benar, maka akan menjadi pemeran bagi diri sendiri. Gitu teman-teman. Lalu ada the technical thing is very political. Maksudnya itu teknik itu sejatinya tidak penting. Jadi semisal nih ya, ada beberapa teknik dalam acara gitu seperti vokal dan lain sebagainya. Itu tidak penting tapi lebih ke kondisional gitu ya teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga ada menemukan permasalahan untuk dicarikan solusinya. Kalau ini merupakan langkah antisipasi dari seorang pembawa acara gitu. Jadi sebelum seorang pembawa acara itu maju atau sebelum seorang pembawa acara itu ya membawakan acaranya, pembawa acara itu apa ya mengemukakan berapa kelemahan dari dirinya. Kemudian dia berusaha untuk apa ya namanya? Berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan mencari solusinya seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, bagaimana sih cara apa tadi bagaimana? Bagaimana cara kita mengetahui kelemahan kita? Ya, cara kita mengetahui kelemahan kita adalah dengan cara kita mereview sebelumnya acara-acara sebelumnya yang sebelumnya kita menjadi seorang buah acara. Dan mungkin untuk mengetahui kekurangan kita, kita juga bisa apa ya namanya? Memperlihatkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, apa sih yang mereka lihat kurang dari cara kita membawakan acara seperti itu. Oke, next ya teman-teman sekalian. Yang perlu diperhatikan oleh pembawa acara. Nah, yang perlu diperhatikan oleh pembawa acara itu sejatinya hanya ada 3, yaitu tata cara, tata krama, dan rumus-rumus. Mungkin Adila bisa menjelaskan tentang tata cara? Belum tahu ya? Oke, tata cara itu adalah maksudnya pembawa acara itu maksudnya melaksanakan acara itu dengan runtut dan ada tata krama ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tentang tata krama itu bagaimana? Oke, benar sekali ya Tika. Tata krama itu yang dimaksudkan adalah bahwa acara itu harus bersikap dengan santun dan memposisikan dirinya gitu. Jadi kalau misal dalam acara formal ya harus formal, dalam acara tidak formal ya harus menyesuaikan dengan acaranya, harus fun atau sedih atau bagaimana seperti itu ya teman sekalian. Kalau yang ketiga adalah rumus-rumus. Rumus-rumus ini hakikatnya bukanlah menu wajib yang dipersiapkan bahwa acara, karena sejatinya rumus-rumus ini lebih kondisional gitu. Oke, next ya, yaitu sikap bawa acara. Nah, seorang bawa acara harus memiliki berapa sikap yang harus diimplementasikan dalam penerapannya gitu. Dari sini saya hanya mengambil berapa ya, 3, 4, ada 7 dari sikap bawa acara yang harus diimplementasikan.
Yang pertama ada ekspresi wajah. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu nggak ekspresi wajah itu yang dimaksud bagaimana? Oke, benar ya apa yang katakan sama Dian tadi. Ekspresi wajah yang maksudnya adalah kita itu harus bisa memposisikan lagi ya, memposisikan bagaimana sih kita ya dalam pengucapannya, dalam acaranya gitu. Misal di dalam acara sedih, masa kita cemburu kan enggak, maaf. Misalnya dalam acara ulang tahun, masa kita bacanya itu cemberut kan ya nggak make sense, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi ekspresi wajah itu harus diterapkan oleh si pembawa acara. Lalu yang kedua ada eye contact. Teman-teman ada yang tahu nggak eye contact itu apa? Oke, Dian benar banget ya. Eye contact itu adalah pandangan mata. Jadi seorang pembawa acara itu harus benar-benar memperhatikan eye contact-nya. Jadi misal nih di dalam pembawa acara kita ada audien, ya kita harus benar-benar memperhatikan audiennya gitu. Jadi kita harus memperhatikan audiennya walaupun nggak one by one ya, tapi kita harus bisa menatap beberapa orang yang ada dalam acara tersebut. Lalu seorang pembawa acara itu harus memiliki ketenangan. Maksudnya ketenangan itu adalah ya seorang pembawa acara itu harus tenang. Maksudnya itu tidak boleh grogi atau gusah-gusuh lah bahasanya. Lalu gerakan tubuh harus sewajarnya ya dari seorang pembawa acara. Dan pembawa acara itu harus antusias. Kenapa harus antusias ya? Karena harus bisa menghidupkan acara. Dan antusias itu harus dibarengi dengan responsif. Jadi antusias dan responsif itu merupakan satu kesatuan yang digabung atau gimana ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Seorang antusias ya harus responsif. Dan yang paling terpenting seorang pembawa acara itu harus memperhatikan penampilannya gitu. Penampilannya harus rapi, sopan dan menyesuaikan acaranya lagi. Oke. Next ya teman-teman sekalian, yaitu yang perlu diperhatikan oleh pembawa acara. Nah, ini lebih ke vokal ya teman-teman sekalian. Jadi dalam vokal seorang pembawa acara itu harus diperhatikan, yang harus diperhatikan adalah 6 poin utama, yaitu ada tempo, power, artikulasi, intonasi, karakter vokal, dan volume. Nah, tempo ini lebih kepada kita mengatur nada kita, mengatur bicara kita, bagaimana gitu. Nah, power itu lebih ke bagaimana kita mengatur kapan naik, kapan di up, dan kapan turun. Nadanya kapan naik dan kapan turun. Dan artikulasi ini ya kita mengatur artikulasi nada bicara kita. Karena artikulasi dan intonasi ini merupakan hal yang paling penting oleh pembawa acara. Jika artikulasi dari pembawa acara tidak benar, maka seorang audien tidak paham apa sih acara berikutnya. Dan begitu juga dengan intonasi. Jika pembawa acara memiliki intonasi yang buruk, maka seorang audien akan tidak jelas apa sih yang akan dilaksanakan berikutnya. Lalu karakter vokal. Tapi bagi saya pribadi ya, karakter vokal itu merupakan hal yang bikin tidak penting gitu. Karena setiap individu memiliki karakter vokal yang berbeda-beda. Jadi pesan dari saya untuk karakter vokal ini lebih ke being yourself gitu. Maksudnya itu percaya dengan diri kamu sendiri gitu loh. Dan yang terakhir adalah volume gitu. Kalau volume ini kan kadang dalam acara itu ada mikrofon. Jadi kita harus bisa namanya teknik mikrofon gitu. Mic teknik ya kalau nggak salah. Jadi kapan kita harus mengatur dekat dengan mulut, kapan jauh, di atas, di bawah, atau di tengah. Seperti itu ya teman-teman sekalian kalau di bagian volume. Tapi kalau tidak menggunakan mikrofon ya kita harus benar-benar ada saatnya kita bisa berbicara lantang dan ada saatnya kita berbicara lirih. Lirih tapi bukan lirih yang benar-benar lirih ya, tapi lirih itu lebih ke pelannya ya teman-teman sekalian. Oke, next. Ada etika pembawa acara. Nah, di sini ada 8 etika pembawa acara gitu. Yang pertama ada menyampaikan salam pembuka pada awal acara. Yang kedua ada sikap dan bahasa tubuh sebaiknya wajar dan bersahabat ya ini maksudnya. Maksudnya itu dalam pelaksanaannya seorang pembawa acara itu memiliki sikap dan bahasa tubuhnya itu harus wajarnya gitu. Tidak boleh over gitu. Karena kalau over nanti itu bakal menjadi fire of acara dan itu akan jadi buruk seorang pembawa acara. Lalu ada usahakan melakukan kotak mata. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, seorang pembawa acara itu harus melakukan kotak mata dengan audiens atau dengan hadirin yang hadir dalam acara tersebut. Lalu ada menggunakan kata-kata yang santun. Nah, ini yang paling wajib dikuasai oleh pembawa acara, yaitu pembawa acara itu harus menggunakan kata-kata yang santun. Hal ini dikarenakan agar tidak menyakiti hati
dari audiens itu sendiri. Kemudian adalah dari si pembawa acara itu harus jika memperhatikan maksudnya itu yang poin kelima ini ya. Jika mempersilahkan jabat untuk memberikan sambutan dalam laporannya, sebaiknya arahkan pandangan mata kepada pejabat tersebut. Jadi ini juga berhubungan dengan eye contact tadi ya. Jika kita menyuruh orang untuk melakukan sambutan, ya kita harus memperhatikan orang tersebut sampai dengan mimbar terlebih dahulu. Baru setelah sampai mimbar, kita memperhatikan audiens kembali, gitu teman-teman. Lalu ada usahakan agar selalu bersikap ramah. Ya, ini yang paling penting oleh pembawa acara ya, yaitu harus bersikap ramah dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, walaupun suasana hati kita sedang buruk, tapi kita harus tetap bersikap ramah. Hal ini agar personal branding kita itu masih tinggi gitu ya. Lalu ada bersikap terbuka dan bersabar jika ada yang melontarkan kritikan. Nah, ini bagi saya melontarkan kritikan itu merupakan sebuah apa ya namanya? Hal baik lah, karena dari kritikan tersebut kita bisa mengetahui apa sih yang perlu diperbaiki dari kita. Lalu yang terakhir, ke-8 adalah meralat secara langsung jika terjadi kesalahan. Maksudnya itu jika dalam pelaksanaannya kita terdapat kesalahannya, kita langsung meralat saat itu juga. Misal nih kita salah menyebutkan gelar, ya kita harus betulkan dan saat itu juga. Karena itu sangat esensial dan sangat sangat esensial lah ininya, dan itu juga sangat mempengaruhi ke depannya gitu. Lalu yang tidak boleh dilakukan oleh pembawa acara itu ada banyak ya, teman-teman bisa baca sendiri nih. Ada 5, 6, 7, 8, ada 10 di sini, dan slide berikutnya masih ada lagi. Itu jangan datang terlambat, tidak membungkukkan badan dan kepala ketika mengambil benda jatuh, jangan salah menyebutkan gelar, hindari ucapan yang menyinggung orang lain, jangan mengunyah permen, jangan mengucapkan waktu dan tempat yang bersilakan. Nah, ini nih yang menjadi poin penting dan yang sering terjadi di masyarakat awam gitu. Jangan ucapkan waktu dan tempat kami silakan. Karena yang dipersilakan kan orang. Jadi itu ya untuk cara gampangnya itu gini aja sih. Untuk kepadanya dipersilakan. Itu lebih baik ketimbang waktu dan tempat kami persilahkan. Itu enggak make sense gitu. Kemudian ada jangan menggunakan kata-kata bernada kasar. Hal ini ditujukan agar audiens itu tidak merasa tersakiti gitu hatinya. Lalu ada tidak terlalu banyak gerak. Kemudian tidak memberikan pujian yang berlebih dan jangan terlihat gugup. Dan jangan terlihat gugup. Maksudnya itu kita tetap harus tenang, dan walaupun kita pasti harus menutupinya dengan cara yang kita miliki gitu. Kemudian ada lagi nih, jangan beradu mulut di dekat mikrofon. Karena jika mikrofon terlalu dekat dengan mulut, maka itu suara kita tidak jelas atau kurang jelas gitu. Lalu hindari kata-kata bernada memerintah. Nah, kita sebagai pembawa acara itu jangan sekali-kali memerintah seorang audiens atau memerintah Iya, jangan bernada memerintah gitu. Soalnya kan kita itu sebagai fasilitator. Jadi kita yang harus bisa melakukan hal tersebut sendiri gitu. Kemudian yang tadi saya katakan, jangan mengunyah permen, lalu jangan sibuk mengobrol dengan rekan yang berada di sampingnya, kalau 2 orang ya ini. Lalu ada jangan mondar-mandir ketika acara masih berlangsung, lalu jangan mendominasi acara bila bahwa acara terdiri dari 2 orang. Maksudnya adalah kita harus berbagi job desk dengan rekan kita gitu. Lalu jangan tertawa terbahak-bahak. Maksudnya ya kalau dalam situasi tersebut ada acara yang lucu atau atau momen yang lucu, kita harus tertawa tapi sewajarnya gitu. Lalu jangan bersikap dan berkata yang diskriminatif. Maksudnya itu jangan menjudge atau jangan menghakimi seseorang gitu sebagai pembawa acara. Lalu jangan mengharapkan pujian dari hadirin. Nah, ini paling penting karena seorang pembawa acara itu harus memiliki sikap rendah hati. Rendah diri atau rendah hati ya itulah ya intinya. Dan jangan sekali bersikap tidak sopan dan tidak ramah. Ini kembali lagi kepada branding dan kepada diri kita sendiri. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Mungkin hanya itu saja sih ya. Tapi sebelumnya untuk mengetes nih kemampuan teman-teman, saya ada kuis ya. Bisa diakses melalui link ini. Nanti saya juga akan kirimkan ke grup kelas. Nah, semoga semoga yang saya sampaikan tadi bisa masuk kepada teman-temannya, karena I think ini sangat important banget, sangat penting banget untuk kita, karena suatu waktu itu kita akan dibutuhkan untuk menjadi seorang pembawa acara gitu. Oke.
Jangan lupa ya dicatat untuk linknya, tapi nanti saya juga akan kirimkan link juga di grup WhatsApp gitu. Oke ya? Oke, oke. Terima kasih. Itu aja sih yang saya untuk materi siang hari ini. Oke, ada yang bisa nyimpulin nggak nih teman-teman? Oke, tweet. Benar banget, Chris. Ya, seorang buah acara. Mengenai seorang buah acara ya. Buah acara itu adalah orang yang memandu jalannya acara dan keduanya itu harus apa ya dalam pelaksanaannya itu harus memperhatikan beberapa unsur gitu. Khususnya itu ada banyak tadi yang saya jelaskan di akhir. Oke, mungkin hanya itu saja sih ya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada siang hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Namun sebelum kita menutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.